Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arni Aulia dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Prodi Pendidikan Matematika dengan nomor induk mahasiswa 20700121019. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah persamaan diferensial biasa dengan dosen Ibu Sri Sulastri SSI MSI. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi persamaan diferensial orde 1 dan orde 2. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang aplikasi PDB orde 1, yaitu benda dengan berat 8 Newton dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu yang berawal dari keadaan diam, dan jika kecepatan benda jatuh itu v dan kecepatan gravitasi bumi adalah G sama dengan m per dt kuadrat serta gaya gesek udara adalah min 2v. Tentukan persamaan kecepatan v dan jarak x pada saat tertentu. Sebelum menjawab soal yang tadi, kita harus tahu dulu tentang hukum Newton 2. Nah, di sini hukum Newton 2 berbunyi, percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Atau dapat dituliskan menjadi A sama dengan F per M atau F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya dan M adalah massa. Kemudian kita analogikan hukum Newton 2 dengan gaya berat, yaitu W sama dengan M dikali G. Dan F dalam hal ini direpresentasikan dengan W, sehingga A sama dengan G. Atau dapat dituliskan menjadi M dikali G sama dengan W, di mana ini adalah gaya berat, kemudian M dikali A sama dengan F, ini adalah hukum Newton 2, atau dapat dituliskan menjadi M dikali dV per dt sama dengan F, di mana dV per dt di sini adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Kita kembali lagi pada soal, yaitu benda dengan berat 8 Newton dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu yang berawal dari keadaan diam. Jika kecepatan benda jatuh itu v dan kecepatan gravitasi bumi adalah G sama dengan m per dt kuadrat serta gaya gesek udara adalah min 2v. Tentukan persamaan kecepatan v dan jarak x pada saat tertentu. Jadi yang ditanyakan yaitu persamaan kecepatan v pada saat tertentu dan persamaan jarak x pada saat tertentu. Langsung saja ke penyelesaian soal. Di sini, hukum Newton 2 mengatakan F sama dengan M dikali A atau sigma F sama dengan M dikali A. Sehingga diketahui pada soal F1 sama dengan W sama dengan 8 Newton dengan gaya ke bawah. Kemudian G sama dengan 10 M per dt kuadrat dan F2 sama dengan gaya gesek udara atau sama dengan min 2v dengan gaya ke atas. Sehingga dari analogi hukum Newton 2, kita mendapatkan M dV per dt sama dengan F1 ditambah F2. Nah, nilai M ini bisa diganti menjadi W per G dV per dt sama dengan F1 ditambah F2. Nah, diketahui W sama dengan 8, G sama dengan 10, F1 sama dengan 8, dan F2 sama dengan min 2V. Sehingga diperoleh persamaan 8 per 10 dV per dt sama dengan 8 dikurang 2V. Dan persamaan ini merupakan bentuk persamaan diferensial biasa yang dapat kita ubah menjadi PD variabel terpisah. Di sini 8 per 10 dV per dt sama dengan 8 dikurang 2V. Dengan menggunakan metode PD variabel terpisah, diperoleh 8 per 10 dV sama dengan 8 dikurang 2V dt. Kemudian dikalikan dengan faktor integrasinya, diperoleh 1 per 8 dikurang 2V dV
sama dengan 10/8 dt. Karena benda berawal dari keadaan diam, maka V0 sama dengan 0. Dan ini merupakan masalah nilai awal, sehingga 1/8 dikurang 2V dV sama dengan 10/8 dt dengan nilai awal V0 sama dengan 0. Kemudian persamaan yang tadi, masing-masing kedua ruasnya kita integralkan. Integral dari 1/8 dikurang 2V dV bisa dilihat pada kotak yang berwarna hijau. Di sini saya misalkan W sama dengan 8 dikurang 2V. Kemudian W-nya diturunkan terhadap V, sehingga dW per dV sama dengan min 2. Kemudian dV-nya sama dengan min 1/2 dW. Dan dari permisalan ini diperoleh integral 1/W dikurang 1/2 dW. Min 1/2-nya dikeluarkan sehingga min 1/2 integral 1/W dW, dan hasilnya yaitu min 1/2 ln W ditambah C. Kemudian kita kembalikan W-nya sama dengan 8 dikurang 2V, kemudian diperoleh hasil yaitu min 1/2 ln 8 dikurang 2V ditambah C. Jadi hasil integral dari 1/8 dikurang 2V dV sama dengan min 1/2 ln 8 dikurang 2V ditambah C1, dan integral dari 10/8 dt sama dengan 10/8T ditambah C2, sehingga diperoleh persamaan min 1/2 ln 8 dikurang 2V ditambah C1 sama dengan 10/8T ditambah C2. Kemudian masing-masing kedua ruas dikalikan dengan min 2, sehingga diperoleh ln 8 dikurang 2V sama dengan min 5/2T ditambah C3. Lalu masing-masing kedua ruasnya kita eksponensialkan, sehingga E pangkat ln 8 dikurang 2V sama dengan E pangkat 5/2T ditambah C2. E pangkat min 5/2T ditambah C2 ini bisa kita pecah menjadi E pangkat min 5/2T dikali E pangkat C sesuai dengan sifat eksponensial, sehingga diperoleh persamaan E pangkat ln 8 dikurang 2V sama dengan E pangkat min 5/2T dikali E pangkat C, di mana E pangkat C di sini adalah sebagai konstanta, sehingga diperoleh 8 dikurang 2V sama dengan E pangkat min 5/2T dikali C. Kemudian masing-masing kedua ruasnya dikurang dengan 8, sehingga diperoleh 2V sama dengan 8 dikurang CE pangkat min 5/2T, dan untuk nilai V-nya yaitu 1/2 dikali 8 dikurang CE pangkat min 5/2T. Dengan memasukkan nilai awal yang tadi yaitu V0 sama dengan 0, maka diperoleh 0 sama dengan 1/2 dikali 8 dikurang C, atau nilai C-nya sama dengan 4. Sehingga persamaan kecepatan V dalam T menjadi V dalam T sama dengan 4 dikurang 2E pangkat min 5/2T. Selanjutnya, untuk menentukan persamaan jarak, maka ubah VT ke dalam V sama dengan dx per dt, sehingga model PDB sekarang adalah dx per dt sama dengan 4 dikurang 2e pangkat min 5/2t dengan x0 sama dengan 0. Kemudian masing-masing kedua ruasnya kita kalikan dengan dt, sehingga dx sama dengan 4 dikurang 2e pangkat min 5/2t dt, dan masing-masing kedua ruasnya diintegralkan. Integral dari dx sama dengan x, dan integral dari 4 dikurang 2e pangkat min 5/2t dt itu sama dengan 4t ditambah 4/5e pangkat min 5/2t ditambah c. Karena kita sudah memperoleh nilai x, maka jarak x terhadap waktu t yaitu x dalam t sama dengan 4t ditambah 4/5 e pangkat min 5/2t ditambah c dengan x0 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencari nilai c-nya. Dengan x0 sama dengan 0, maka diperoleh 4 dikali 0 ditambah
4/5 E pangkat min 5/2 dikali 0 ditambah C sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai C-nya sama dengan min 4/5. Sehingga diperoleh hasil X dalam T sama dengan 4T ditambah 4/5 E pangkat min 5/2 T dikurang 4/5. Jadi, persamaan kecepatan V dalam T yaitu Vt sama dengan 4 dikurang 2 E pangkat min 5/2 T. Sedangkan persamaan jarak X terhadap waktu T yaitu Xt sama dengan 4T ditambah 4/5 E pangkat min 5/2 T dikurang 4/5. Nah, selanjutnya yaitu untuk aplikasi PDB Orde 2. Di sini soalnya yaitu seorang penerjun payung dengan berat 70 kg jatuh cukup lama tanpa parasut, sehingga gaya drag memiliki kekuatan KV2, dan untuk mencapai kecepatan terminal pertamanya dilambangkan dengan V1, dan ketika parasutnya terbuka, kekuatan hambatan udara memiliki kekuatan KV. Dan pada ketinggian berapa, ketinggian parasutnya harus terbuka, sehingga dia melambat menjadi 1% dari kecepatan yang lebih rendah saat dia menyentuh tanah. Sebelum menjawab soal yang tadi, kita harus tahu dulu prinsip utama yang digunakan untuk menggambarkan gerakan suatu objek saat terjun payung. Jadi terjun payung sendiri adalah aktivitas yang melibatkan terjun dari sebuah pesawat terbang menggunakan parasut yang dapat dibentangkan. Adapun prinsip utama yang digunakan untuk menggambarkan gerakan suatu objek saat terjun payung adalah posisi yang dilambangkan dengan S, kecepatan yang dilambangkan dengan V, dan percepatan yang dilambangkan dengan A. Dan karena kecepatan adalah waktu turunan dari posisi, dan percepatan adalah waktu turunan dari kecepatan, dan percepatan adalah turunan kedua kalinya dari posisi. Dan oleh karena itu, fungsi posisi S dalam T untuk objek bergerak dapat ditentukan dengan menuliskan hukum kedua Newton, yaitu F net sama dengan M dikali A, atau dalam bentuk F net sama dengan M dikali turunan kedua S terhadap T. Selanjutnya untuk pembahasan soal, kita misalkan Y menunjukkan jarak vertikal yang diukur ke bawah membentuk titik di mana parasutnya terbuka, yang akan ditentukan waktu yaitu T sama dengan 0, maka hukum kedua Newton F net sama dengan M dikali A menjadi Mg dikurang Kv sama dengan M dikali A, dan karena V sama dengan Y aksen dan A sama dengan Y double aksen, maka dapat dituliskan Mg dikurang Ky aksen sama dengan My double aksen. Dan dari soal didapatkan Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan V1 dengan Mg dikurang Ky aksen sama dengan My double aksen, atau dapat dituliskan menjadi Y aksen Y double aksen ditambah K per M Y aksen sama dengan G. Jadi Y double aksen ditambah K per M Y aksen sama dengan G merupakan bentuk persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk PD linear homogen, yaitu Y double aksen ditambah K per M Y aksen sama dengan 0. Dan persamaan karakteristiknya yaitu lambda kuadrat ditambah K per M lambda sama dengan 0. Kemudian dapat pula dituliskan menjadi lambda dikali lambda ditambah K per M sama dengan 0, sehingga didapatkan akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu lambda 1 sama dengan 0 dan lambda 2 sama dengan min K per M, sehingga diperoleh fungsi komplementernya yaitu YH sama dengan C1 ditambah C2 E pangkat min K per M T. Dan kita misalkan YP-nya itu sama dengan A dikali Mg per K dikali T. Kita turunkan, turunan pertamanya yaitu A dikali Mg per K, dan turunan keduanya yaitu sama dengan A.
Di sini kita menggunakan metode koefisien tak tentu. Dan selanjutnya disubstitusikan ke persamaan Y double aksen ditambah K per M Y aksen sama dengan G. Sehingga ketika disubstitusikan, diperoleh A ditambah K per M dikali A MG per K sama dengan G. Atau dapat disederhanakan menjadi A ditambah AG sama dengan G. Maka kita peroleh A sama dengan 1, sehingga YP-nya sama dengan MG per K dikali T. Jadi, kita peroleh persamaan Y-nya yaitu C1 ditambah C2 E pangkat min K per MT ditambah MG per K T. Jadi, ini adalah persamaan pertama kita. Selanjutnya, untuk Y0 sama dengan 0, kita substitusikan T sama dengan 0. Sehingga C1 ditambah C2 E pangkat min K per M dikali 0 ditambah MG per K dikali 0 sama dengan 0. Sehingga hasilnya yaitu C1 ditambah C2 sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan Y sama dengan C1 ditambah C2 E pangkat min K per M dikali T ditambah MG per K dikali T, kita turunkan sehingga diperoleh turunan pertamanya yaitu min C2 K per M E pangkat min K per M dikali T ditambah MG per K. Selanjutnya kita substitusikan Y aksen 0 sama dengan V1. Kita substitusikan nilai T sama dengan 0, diperoleh min C2 K per M E pangkat min K per M dikali 0 ditambah MG per K sama dengan V1. Diperoleh min C2 K per M ditambah MG per K sama dengan V1. Atau kita dapatkan nilai untuk C2-nya sama dengan min M per K dikali V1 dikurang MG per K. Dan untuk nilai C1-nya yaitu M per K dikali V1 dikurang MG per K. Jadi, nilai dari C1 dan C2 ini kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan C1 ditambah C2 E pangkat min K per M dikali T ditambah MG per K T. Diperoleh Y sama dengan MG per K dalam kurung T ditambah dalam kurung V1 per G dikurang MG per K dikali E pangkat min K per M dikali T. Ini merupakan persamaan kedua, dan karena percepatan adalah turunan dari Y, maka kita turunkan persamaan kedua ini sehingga diperoleh V sama dengan Y aksen sama dengan MG per K dalam kurung 1 ditambah dalam kurung V1 K per MG dikurang 1 dikali E pangkat min K per M dikali T, sehingga diperoleh untuk persamaan ketiganya. Karena pertanyaan pada soal ini meminta ketinggian minimum di mana parasut penyelam langit harus terbuka untuk mendarat dengan kecepatan 1,01, maka T sama dengan M per K dikali ln mutlak V1K per MG dikurang 1 per 0,01. Maka dimasukkan ke dalam persamaan kedua dan didapatkan persamaan Y sama dengan MG per K dalam kurung M per K dikali ln mutlak V1K per MG dikurang 1 per 0,01 ditambah V1 per G dikurang MG per K dikali 1 dikurang 0,01 per mutlak V1K per MG dikurang 1. Diketahui massanya yaitu 70 kg dan G gravitasi nilai ketetapannya itu 9,8 meter per sekon kuadrat dan K sama dengan 110 kg per S. Dan untuk nilai T-nya M per K dikali ln mutlak V1 K per MG dikurang 1 per 0,01. Kita masukkan nilainya yaitu M sama dengan 70 dan K-nya sama dengan 110. Di sini ada kesalahan penulisan, jadi K-nya itu sama dengan 110, sehingga 70 per 110 dikali ln mutlak 1,01 dikali 110
per 70 dikali 9,8 dikurang 1 per 0,01. Hasilnya yaitu 2,7. Kemudian untuk M sama dengan 70 kg, G sama dengan 9,8 dan K sama dengan 110, kita substitusikan ke persamaan Y sehingga diperoleh 70 dikali 9,8 per 110 dikali 70 per 110 dikali ln mutlak 0,01 dikali 110 per 70 dikali 9,8 dikurang 1 per 0,01 ditambah 0,01 per 9,8 dikurang 70 dikali 9,8 per 110, kemudian dikalikan dengan 1 dikurang 0,01 per mutlak 110 dikali 1,01 per 70 dikali 9,8 dikurang 1, sehingga kita peroleh untuk nilai Y-nya itu sama dengan 54,36. Maka didapat waktu turun T atau interval waktu untuk pembukaan parasut ke titik di mana kecepatan 1,01 tercapai, yaitu sekitar 2,7 detik, dan ketinggian minimum di mana parasut harus dibuka dari Y sama dengan 54 meter. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.